Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Panewu Kapanewon Girisuko, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kapanewon Girisuko, yang saya hormati Bapak dan Posmil Kapanewon Girisuko, yang saya hormati Bapak Kepala UPT Puskesmas Kapanewon Girisuko, yang saya hormati Bapak PLT Lurah Kelurahan Karangawen, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia beserta anggotanya, dan para hadirin yang pada saat ini hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang berbahagia. Marilah pada kesempatan siang sore ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan ini kita diperbolehkan berkumpul di pendopo Balai Kelurahan Karangawen dalam rangka penyampaian visi misi calon lurah Kelurahan Karangawen. Adapun visi dan misi saya sebagai calon lurah di Kelurahan Karangawen. Visi pemerintahan kelurahan yaitu visi lurah. Visi pemerintah kelurahan pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah kelurahan dalam periode 2021-2027. Fungsi misi pemerintah kelurahan terutama sebagai arahan bagi perjalanan pemerintah kelurahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi, bukan slogan, tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ke tercapaiannya. Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan, maka pemerintah Kelurahan Karangawen dalam periode 2021-2027 menetapkan visi sebagai berikut: mewujudkan Kelurahan Karangawen yang maju, mandiri, berbudaya, dan bermartabat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari visi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Maju. Maju adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, baik secara ekonomi, sosial, budaya, kependudukan, dan politik. Mandiri. Kemandirian dalam hal ini meliputi dua sisi, yaitu pemerintah, kelurahan, dan masyarakat. Oleh karena itu, ketercapaian kemandirian dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan pemerintah kelurahan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan. Berbudaya. Budaya dalam arti luas tidak hanya terpaku pada pertunjukan kesenian tradisional, tetapi budaya asli kita seperti budaya gotong royong, budaya ewoh pekewoh, budaya tata busana, budaya bercocok tanam, dan lain-lain. Bermartabat. Bermartabat ditandai terpenuhnya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati, diperlakukan secara etis, dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralita, etika, hukum, sosial politik, dan ekonomi. Rumusan tersebut merupakan ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Karangawen, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga dalam 6 tahun ke depan Kelurahan Karangawen mengalami suatu perubahan
yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan tetap mengedepankan dan mengangkat nilai-nilai budaya yang ada di Kelurahan Karangawen. Adapun untuk misi saya, misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bidang-bidang yang akan diarungi untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berupa output-output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselenggarakan agar visi dapat terwujud. Untuk mewujudkan visi lurah sebagai rumusan di muka, maka dirumuskan misi beban kerja yang harus dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pemerintahan kelurahan yang efisien, efektif, dan bersih. Tujuan pemerintahan secara garis besar ada 3 hal, yaitu kados dunungipun lurah inggih punika 3 sing diarah. Yang pertama, membina atau mengembangkan. Yang kedua, membangun atau memperdayakan. Yang ketiga, melindungi seluruh masyarakat atau mensejahterakan masyarakat tanpa menakut-nakuti, intimidasi, provokasi, apalagi pilih kasih. Untuk mewujudkan 3 tujuan tersebut, maka diciptakan suatu kelembagaan pemerintahan yang mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif, serta prinsip clean government dalam arti pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, upaya perwujudan reformasi birokrasi dan penataan birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus secara profesional, produktif, dan transparan serta akuntabel atau tanggung jawab. Untuk misi yang kedua, yaitu meningkatkan sumber-sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan. Dana bagi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan elemen yang mutlak harus ada. Visi dan misi tidak akan terwujud tanpa tersedianya dana. Oleh karena itu, pemerintahan yang kuat ditandai oleh cukup dan beragamnya sumber-sumber dana yang dimiliki. Dari uraian di atas, maka pencapaian misi lurah dapat diindikasikan sebagai berikut. Yang pertama, terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan kelurahan secara efektif. Yang kedua, tersusunnya program-program pembangunan kelurahan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, penggunaan dana yang makin terarah dan benar. Yang keempat, terlaksananya pengawasan melekat yang efektif. Yang kelima, meningkatnya jumlah dan keragaman sumber-sumber pendanaan. Yang keenam, meningkatnya kemandirian masyarakat terutama dalam bidang pendanaan pembangunan. Untuk misi yang ketiga, yaitu mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan seluruh elemen warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan sebagai wujud dari pemberdayaan sangat dibutuhkan. Maka pencapaian misi lurah dapat diindikasikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, meningkatnya usaha kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, terlibatinya pelatihan-pelatihan dan kursus. Untuk misi yang keempat, yaitu
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan berkelanjutan. Selaras dengan tujuan merupakan agenda global dengan membawa semangat bahwa dampak positif pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa ada satupun yang tertinggal. Maka pencapaian misi lurah dapat diindikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan infrastruktur yang saling terhubung yang dapat memberikan aksesibilitas terhadap sektor lain. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana kelurahan yang lebih baik dan sehat. Yang ketiga, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Yang keempat, meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat. Untuk misi yang kelima, mengembangkan perekonomian kelurahan. Untuk meningkatkan perekonomian kelurahan sebagai penopang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kelurahan sebagai wujud untuk mencapai misi lurah yang dapat diindikasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan dan menguatkan modal BUMSKAL. Yang kedua, pengembangan UMKM. Yang ketiga, pelatihan kelompok industri rumah tangga. Untuk misi yang terakhir, yaitu menciptakan rasa aman, tentram dalam suasana kehidupan kelurahan yang demokratis dan agamis. Kehidupan bermasyarakat sangat mendambakan suasana yang aman dan nyaman, sehingga warga masyarakat diberi kebebasan untuk berpendapat, berserikat dan berkumpul dengan asas bebas dan bertanggung jawab. Maka pencapaian misi lurah dapat diindikasikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kerukunan intern antar umat beragama. Yang ketiga, meningkatnya toleransi antar umat beragama. Adapun motivasi saya mencalonkan lurah di Kelurahan Karangawen. Dengan rasa hormat saya memohonkan maaf kepada seluruh masyarakat Karangawen atas pemerintahan suami saya pada periode 2016-2021 yang selama ini berbuat kesalahan dan kekurangan. Maka sudilah warga masyarakat Karangawen memberikan maaf kepada suami saya. Harapan saya, marilah kita lanjutkan program-program yang belum terwujud sehingga masyarakat Karangawen tetap maju, aman, tentram, damai, sejahtera, makmur masyarakatnya. Untuk itu, seluruh warga masyarakat Karangawen bisa mendukung dan memilih saya sebagai lurah di Kelurahan Karangawen dengan cara coblos nomor 1 Sudarini SPD SD. Apabila banyak kekurangan di dalam menyampaikan visi misi saya mohon yang tersisa maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.